Kok dia bisa? Aku enggak. 5 rahasia IRT produktif. Rumah tetap rapi, pikiran tenang, hati bahagia. Sebelum video ini lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo ibu-ibu semua. Semoga ibu-ibu semua sehat selalu dan bahagia terus ya. Pernah nggak sih lagi asyik scrolling Instagram sambil selonjoran di antara tumpukan baju yang belum disetrika? Tiba-tiba lewat video si mbak selebgram yang rumahnya estetik banget. Anaknya anteng, mukanya glowing, dan masakannya kayak menu restoran bintang 5. Detik itu juga langsung batin ini menjerit komplain, kok dia bisa sih? Sedangkan aku boro-boro mau estetik, baru mau napas aja, cucian piring sudah manggil-manggil kayak mantan, minta balikan. Fenomena minder digital ini makin parah belakangan ini. Sampai-sampai ada artikel viral di media sosial yang membahas tentang mom exhaustion. Sebuah kondisi di mana ibu rumah tangga merasa lelah, mental bukan karena kurang tidur, tapi karena terjebak drama perbandingan dengan standar kesempurnaan fiktif di media sosial. Makanya, obrolan kita kali ini penting banget biar kita nggak makin gila berjamaah. Karena di sini kita bakal bongkar 5 rahasia waras ibu rumah tangga produktif yang rumahnya tetap rapi, pikirannya tenang, dan hatinya selalu bahagia tanpa perlu menumbuhkan tangan tambahan. Rahasia pertama yang wajib kita sepakati bersama dalam grup WhatsApp emak-emak ini adalah ilmu memilah skala prioritas, atau yang kerennya disebut dengan manajemen ekspektasi. Sadar atau tidak, musuh terbesar kita itu bukan kecoak terbang, melainkan keinginan untuk menyelesaikan semua pekerjaan dalam satu kedipan mata. Padahal, kita ini ibu rumah tangga, bukan anggota pahlawan super yang punya kekuatan membelah diri. Contoh nyata paling logis adalah ketika lantai rumah berantakan penuh mainan Lego, dan di saat yang sama kuah sayur sop di kompor sudah mau meluap, maka pilihlah untuk mematikan kompor duluan, daripada sibuk memarahi anak yang sedang asyik bermain. Kita harus berani berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua sudut rumah harus berkilau setiap detik. Karena rumah yang sedikit berantakan itu tanda di dalamnya ada kehidupan dan tawa anak-anak yang sehat walafiat. Masuk ke rahasia kedua, yaitu kekuatan ajaib dari yang namanya jadwal rutin yang fleksibel. Bukan jadwal kaku kayak absensi pegawai negeri sipil. Ibu yang produktif itu bukan ibu yang gerakannya secepat kilat, melainkan mereka yang punya ritme harian yang konsisten. Misalnya membiasakan diri mencuci baju setiap pagi hari setelah subuh agar siangnya tinggal menjemur tanpa beban. Bayangkan kalau kita tidak punya ritme, baru mau menyapu di jam 10 siang, tiba-tiba tukang paket datang, anak minta digendong, dan tahu-tahu hari sudah sore, sementara rumah masih mirip kapal pecah yang dihantam badai. Dengan memiliki rutinitas yang teratur, namun tetap santai, kita tidak akan gampang panik saat ada drama-drama kecil melanda di tengah hari, karena kita sudah tahu apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu tanpa perlu mengorbankan waktu waras kita. Bahkan ketika suasana rumah mulai ramai, pekerjaan datang bersamaan, atau anak tiba-tiba rewel di saat yang tidak tepat, kita tetap bisa menjalani semuanya dengan lebih tenang dan terarah. Rutinitas yang sederhana namun konsisten membantu pikiran menjadi lebih ringan, sehingga hari terasa lebih terkendali, tidak terburu-buru, dan energi kita pun tidak cepat habis. Hanya karena hal-hal kecil yang sebenarnya masih bisa dihadapi dengan santai. Rahasia ketiga yang tidak kalah penting dan sering dilupakan adalah teknik mencicil pekerjaan atau metode microtasking yang sangat menyelamatkan kesehatan mental. Jangan pernah membayangkan membereskan seisi rumah dalam satu waktu sekaligus. Karena itu adalah cara paling cepat untuk membuat pinggang kita encok dan emosi kita meledak-ledak. Contoh sederhananya, sambil menunggu air rebusan kopi mendidih di dapur, kita bisa sambil mengelap meja makan atau merapikan rak piring yang berantakan. Jadi tugas-tugas kecil itu selesai tanpa kita merasa sedang kerja bakti. Percayalah bun,
Mencicil 12 piring kotor setiap habis makan itu jauh lebih membahagiakan daripada membiarkan piring tersebut menumpuk setinggi menara Pisa di akhir hari, yang sukses bikin kita pengen nangis di pojokan kamar mandi. Selanjutnya adalah rahasia keempat yang menjadi kunci ketenangan jiwa adalah berani mendelegasikan tugas dan melibatkan seluruh anggota keluarga, termasuk suami dan anak-anak. Tolong buang jauh-jauh sindrom merasa paling bisa segalanya. Karena kalau semua harus tangan kita yang menyentuh, lama-lama kita bisa berubah jadi monster yang hobi ngomel sepanjang hari. Mulai sekarang, latih anak yang sudah agak besar untuk menaruh baju kotor mereka sendiri ke dalam ember. Atau minta tolong suami untuk menjaga anak sebentar saat kita sedang mandi dengan tenang. Memberi tugas kepada orang rumah itu bukan berarti kita malas, melainkan bentuk edukasi agar mereka juga menghargai arti kebersihan. Sekaligus memberi ruang bagi kita untuk bernapas sejenak tanpa dibayangi rasa bersalah. Rahasia kelima alias yang paling pamungkas dari semuanya adalah wajib menyediakan waktu untuk ritual perawatan diri atau me time yang berkualitas. Walaupun cuma 15 menit sehari, banyak ibu rumah tangga yang merasa berdosa kalau duduk diam tanpa memegang kemoceng. Padahal mesin jahit saja butuh diistirahatkan. Apalagi tubuh dan pikiran kita yang bekerja 24 jam penuh. Contoh me time paling murah meriah adalah menikmati segelas teh manis hangat di teras rumah saat anak-anak sedang tidur siang, tanpa memegang ponsel dan tanpa memikirkan harga beras yang makin melonjak. Ingat ya bun, ibu yang bahagia itu adalah sumber energi utama bagi kebahagiaan seluruh penghuni rumah. Karena kalau ibunya stres dan cemberut terus, maka aura seisi rumah pun bakal mendung seperti mau hujan badai. Kesimpulan dari semua obrolan santai kita ini adalah bahwa menjadi ibu rumah tangga yang produktif itu bukan tentang seberapa sempurna rumah kita terlihat di kamera, melainkan seberapa waras dan bahagianya kita menjalani peran tersebut. Memang kadang kita perlu melakukan otokritik pada diri sendiri. Jangan-jangan selama ini kita yang terlalu menuntut diri menjadi sempurna karena gengsi melihat pencapaian orang lain di media sosial. Mari kita merenung sejenak. Apakah tumpukan baju yang belum dilipat itu benar-benar sebuah dosa besar? Ataukah itu hanya pikiran cemas kita saja yang berlebihan dalam menilai arti sebuah kesuksesan domestik? Mulai hari ini, mari kita bangun optimisme baru, buang jauh-jauh rasa minder, tetap semangat, menjaga kewarasan, dan yakinlah bahwa kita semua adalah ibu yang hebat dengan cara dan keunikan kita masing-masing. Nah demikian dulu, dan terima kasih sudah sabar dengerin cerita dan curhatku. Sampai ketemu di video-video berikutnya.